Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadir Lauma dari kelas B dengan NIM 0220 1425 006 dengan dosen pengampu Dr. Roni Lukmun SPD MSc. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri sekaligus berbagi sedikit tentang mampu petunjukkan bentuk upaya pemberantasan tindakan ilegal kemaritiman dengan mengkaji kasus-kasus kemaritiman dengan memanfaatkan media massa secara mandiri, logis, dan sistematis sebagai sikap tanggung jawab dan cinta tanah air. Pertama, latar belakang. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah laut sangat luas dan kekayaan sumber daya alam. Namun, kekayaan laut tersebut sering menjadi sasaran tindakan ilegal seperti pencurian ikan, illegal fishing, penyeludupan, perdagangan manusia, dan pelanggaran batas wilayah. Tindakan-tindakan ini merugikan negara secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam upaya mengatasi hal tersebut, media massa memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi, mengedukasi masyarakat, serta mengawasi jalannya penegakan hukum di sektor kemaritiman. Melalui pemberitaan kasus-kasus kemaritiman, masyarakat dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan cinta tanah air terhadap laut Indonesia. Kemudian rumus masalah. Bagaimana bentuk-bentuk upaya pemberantasan tindakan ilegal kemaritiman di Indonesia? Nah, yang kedua, bagaimana peran media massa dalam mengkaji dan memberitakan kasus-kasus kemaritiman? Yang ketiga, bagaimana masyarakat mendapat manfaatkan media secara mandiri, logis, dan sistematis sebagai wujud tanggung jawab dan cinta tanah air. Nah, kemudian tujuan menjelaskan bentuk-bentuk upaya pemberantasan tindakan ilegal kemaritiman, menjelaskan peran media massa dalam mendukung pengawasan laut, mendorong kesadaran masyarakat untuk berpikir mandiri, logis, dan sistematis dalam menanggapi isu kemaritiman. Kemudian poin-poin penting. Laut Indonesia memiliki nilai strategis dan ekonomi tinggi. Tindakan ilegal kemaritiman mengancam kedaulatan dan kesejahteraan bangsa. Media massa berperan dalam edukasi dan pengawasan publik. Kemudian bab 2, pembahasan bentuk-bentuk tindakan ilegal kemaritiman. Berbagai bentuk tindakan ilegal kemaritiman yang sering terjadi: pencurian ikan oleh kapal asing, penyeludupan barang melalui pelabuhan kecil atau jalur laut tersembunyi, perdagangan manusia dan penyeludupan tenaga kerja ilegal, pembuangan limbah berbahaya di laut, pelanggaran batas wilayah perairan antar negara. Poin penting: semua tindakan tersebut merusak ekosistem laut dan mengurangi pendapatan negara. Diperlukan pengawasan ketat dan kerjasama antar instansi kemaritiman. Bentuk upaya pemberantasan tindakan ilegal kemaritiman. Beberapa langkah nyata dalam pemberantasan kejahatan laut antara lain: peningkatan patroli dan pengawasan laut oleh aparat keamanan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran, penggunaan teknologi seperti radar laut, satelit, dan sistem pelacakan kapal, peningkatan kerjasama antar negara dalam
mengamankan wilayah perairan, edukasi dan sosialisasi kepada nelayan agar tidak terlibat dalam kegiatan ilegal. Kemudian poin penting, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten. Edukasi masyarakat penting untuk mencegah pelanggaran sejak dini. Teknologi modern membantu mendeteksi dan menindak kejahatan kemaritiman. Manfaatan media massa dalam pemberantasan tindakan ilegal. Media massa seperti televisi, surat kabar, internet, dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi tentang pelanggaran hukum laut, memberikan tekanan publik agar aparat bertindak tegas, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga laut, menjadi peran analisasi dan pembelajaran kasus kemaritiman. Poin penting, media menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Publikasi kasus kemaritiman meningkat kesadaran nasional. Informasi yang benar dari media mencegah penyebaran hoaks dan fitnah. Sikap mandiri, logis, dan sistematis dalam mengkaji kasus kemaritiman. Dalam memanfaatkan media masyarakat perlu bersikap mandiri, artinya mampu mencari dan menilai informasi secara objektif tanpa ketergantungan pada suatu sumber. Logis, yaitu berpikir rasional dan berdasarkan data atau fakta yang ada. Sistematis artinya menganalisis informasi dengan langkah-langkah teratur seperti mengidentifikasi masalah, mencari data, dan menarik kesimpulan. Kemudian sikap ini mencerminkan kedewasaan berpikir warga negara. Analisis yang logis membantu masyarakat memahami permasalahan laut secara benar. Kajian sistematis melatih disiplin dan tanggung jawab terhadap informasi publik. Tanggung jawab dan cinta tanah air dalam penegakan hukum laut. Menjaga laut berarti menjaga masa depan bangsa. Tanggung jawab terhadap kemaritiman dapat mewujudkan melalui tindakan melakukan kegiatan ilegal di laut. Mendukung kebijakan pemerintahan dalam menjaga perairan nasional. Meningkatkan pemberitaan dengan kritis dan bijak. Mengedukasi masyarakat lain untuk mencintai laut Indonesia. Dan laut adalah sumber kehidupan dan identitas bangsa kemaritiman. Cinta tanah air tercermin dari sikap peduli terhadap lingkungan laut. Berpartisipasi masyarakat, memperkuat kedaulatan negara di sektor kemaritiman. Bab 3 penutup. Kesimpulan, pemberantasan tindakan ilegal kemaritiman bukan hanya tugas aparat tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia. Media massa berperan penting dalam mengedukasi masyarakat, membangun opini publik, serta membantu pengawasan terhadap kejahatan laut melalui kajian kasus kemaritiman secara mandiri, logis, dan sistematis. Masyarakat dapat mewujudkan rasa tanggung jawab dan cinta tanah air serta ikut berperan dalam menjaga keamanan dan kelestarian laut Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.